Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan bertaklim, dengan bersilaturahmi, dengan mempelajari hukum-hukum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Safinatun Najah atau dengan syarahnya yang disebut Kasyifatus Sajah. Yang malam ini di kitab yang saya pegang di matanya di halaman 6. Alenia rukun iman. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim wa muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, hasil maksud dan tujuan. Lebih-lebih malam ini sudah masuk tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik daripada kehidupan kita di tahun yang kemarin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa wisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Silakan diperhatikan rukun iman. Paslun. Hadza paslun fi bayani jami'i ma wajaba bil iman wal barahin ad-dalati ala haqiqatil iman. Pasal ini menjelaskan segala sesuatu yang diwajibkan karena iman dan dalil-dalil yang menunjukkan atas hakikat iman. Iman terdiri daripada 3 unsur. Yang pertama, ma'rifatun fil qalbi. Keyakinan yang ada di dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Yang kedua,
wa qaulun bil lisan. Mengucapkan dengan lisan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Mengerjakan dengan seluruh anggota badan semaksimal kemampuan kita, apa yang diperintahkan Allah laksanakan, apa yang ditinggalkan Allah, apa yang dilarang Allah harus ditinggalkan. Tiga komponen ini adalah komposisi integral yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Hanya keyakinan saja di hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi kalau tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu tidak termasuk orang yang beriman. Kurang bagaimana belanya Abu Thalib kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai beliau memasang badan untuk keselamatan ponakannya yang bernama Muhammad. Sampai beliau mengatakan begini, siapa yang mau macam-macam sama Muhammad, langkahi dulu mayatku. Tapi karena Abu Thalib tidak sempat mengucapkan kalimat dua syahadat, maka keimanan Abu Thalib diperbincangkan, dikhilafiahkan, menjadi kontroversi. Begitu juga dengan kita, hanya percaya saja, tapi tidak mau mengucapkan, itu tidak termasuk orang yang beriman. Kalau sekadar percaya, mohon maaf, orang-orang kafir sekarang ini banyak yang percaya terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Buktinya mereka percaya kepada umat Islam. Minggu kemarin kalian lihat di medsos, di sebuah gereja lagi berlangsung kebaktian. Kemudian tiba-tiba gempa. Lalu jamaah yang ada di gereja itu semua teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya hati itu tidak bisa dusta. Berarti mereka sebenarnya percaya kepada Allah, cuman tidak mau bersyahadat. Di wilayah kita Muara Baru, kalian perhatikan, hampir setiap pengusaha ikan di laut, begitu mau berangkat kapalnya, begitu mau berangkat ABK-nya, selalu memanggil ustadz untuk mendoakan kapal tersebut, berdoa kepada Allah supaya usaha mereka diberikan kelancaran, rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipanggil itu pasti para ustadz, termasuk saya juga sering mendapatkan panggilan seperti itu. Artinya mereka percaya, ma'rifatun bil qalbi, mengakui di dalam hati bahwa Allah itu Tuhan alam semesta. Dan tidak cuma itu, kalian perhatikan, para pengusaha yang mau buka usaha besar, yang mau bikin gedung mewah, yang mau bikin pabrik besar, peletakan batu pertama itu rata-rata memanggil ustadz untuk diminta doanya oleh mereka. Artinya sebenarnya mereka ma'rifatun fil qalbi, cuman tidak wa qaulun bil lisan. Nah, banyak yang sudah bersyahadat, cuman sayang hanya sampai kalimat kedua qaulun bil lisan, tapi belum mau amalun bil arkan. Percaya sih percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Mereka juga mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kata asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika mereka diperintahkan sholat, masih banyak yang tidak mau sholat.
Ketika mereka diperintahkan puasa, masih banyak yang tidak khatam puasanya 1 bulan. Ketika mereka diperintahkan zakat, masih banyak orang kaya dan sukses yang pelit akan mengeluarkan zakat. Ketika mereka diperintahkan menunaikan ibadah haji, banyak yang daftar haji, tapi tujuannya bukan untuk ibadah kepada Allah, tetapi ada tujuan lain selain itu. Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa minan nas, banyak manusia, mayyakulu, orang-orang yang berkata, amanna billah, aku beriman kepada Allah. Dan aku juga beriman kepada malaikat Allah. Aku beriman kepada kitab-kitab Allah. Aku beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Wabil yaumil akhir. Bahkan mereka mengatakan aku beriman kepada hari kiamat. Tetapi apa tanggapan Allah? Kata Allah, wa mahum bimu'minin. Kalian tidak termasuk orang-orang yang beriman. Karena tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan-larangan Allah. Maka saya harapkan kalian jangan ikuti langkah mereka. Udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kita sudah masuk Islamlah secara keseluruhan. Nah, arkanul imani sittatun. Rukun iman ini ada 6. Antu'mina billah. Pertama, kalian harus beriman kepada Allah. Apa di antaranya yang harus diimani oleh kita terhadap Allah? Kita percaya, kita beriman bahwa Allah itu punya sifat yang wajib. Kalian tahu berapa sifat yang wajib bagi Allah? Kalian tahu berapa sifat yang wajib bagi Allah? Bayu ambil air, siramin satu-satu ini. Kalian tahu berapa sifat yang wajib bagi Allah? Kalian tahu? Nah. Kali lagi, berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20. Yang mustahilnya? Berapa sifat yang mustahil bagi Allah? 20. Yang jaiznya? Sifat yang wajib bagi Allah jumlahnya ada 20 sifat. Yang mustahil bagi Allah juga ada 20 sifat. Yang jaiz bagi Allah ada 1 sifat. Yang wajib adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamu bihi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Hafal? Yuk kita baca bareng-bareng. Wujud, ilmu, hayat, sama, alhamdulillah nggak jadi disiram air. Allah juga punya sifat yang mustahil. Yang jumlahnya berapa tadi? 20. Yuk kita nadomkan bareng-barang. Adam hudus fana mumasalatun lil hawadisi. Lanjutkan. Kenapa berhenti? Suruh dilanjutkan kok berhenti? Hah?
Belum hafal. Nanti habis ta'lim kita bagi di grup. Udah dibagiin? Nggak dibagiin? Astagfirullahaladzim. Itu bukan kesalahan saya. Perhatikan. Adam hudus fana mumasalatun lil hawadisi ihtiyaju ila syai'in ta'adud ajzu karaha jahlu maut somam ama baka mu'ajizan mukrahan jahilan maitan asama a'ma abkama. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal sifat mustahil Allah 20, ini ada ceban. Sifat yang jaiz bagi Allah satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah melakukan sesuatu, membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu, itu jaiz bagi Allah. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Itu yang pertama. Wa malaikatihi, dan kita juga harus percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lihat di layar. Bi an atakida, kita harus menekankan, meyakinkan annahum ajsamun nuraniyatun, bahwa malaikat itu adalah jasadnya cahaya. Latifatun, laisu dzakaran, malaikat itu bukan seorang laki-laki, wala unasan, wala inasan, dan malaikat itu bukan seorang perempuan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia bukan laki-laki dan bukan perempuan, berarti siapa? Bencong. Di sini juga wala khunasa, malaikat juga bukan bencong. La abalahum, malaikat tidak punya ayah. Wala ummalahum, shadiquna fima akhbaru, malaikat selalu jujur karena tidak punya kepentingan kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya malaikat itu banyak. Malaikat juga layak kuluna fiha wa la yashrabun wa yankihuna, tidak makan dan tidak minum dan juga tidak menikah. Wa la yanamuna, dan juga tidak pernah tidur. Namun hukum mewajibkan kepada kita tahu 10 nama malaikat. Ada yang hafal? 10 nama malaikat? Jibril, terus? Mikail, terus? Jangan-jangan kalian baca di sini kali. Jibril. Mana ada di sini? Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Enggak ya? Wa kutubi, dan kita juga harus percaya akan adanya kitab-kitab Allah. Al-munazzali ala rusulhi, yang diturunkan kepada para rusulnya. Ada berapa jumlah kitab Allah? Jumlah kitab Allah jumlahnya ada 104. Namun yang wajib diketahui
ada 4 kitab. Ya, diturunkan untuk Nabi siapa? Musa. Yang kedua kitab apa? Zabur. Diturunkan untuk Nabi siapa? Daud. Yang ketiga kitab apa? Injil. Diturunkan untuk Nabi siapa? Isa. Yang keempat kitab apa? Al-Quran. Yang diturunkan untuk Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi. Dan kita juga harus percaya terhadap rusul Allah. Ada berapa jumlah rusul Allah? Allah pernah mengutus Nabi ke alam dunia ini, jumlahnya ada 124.000 Nabi. Yang diangkat menjadi Rasul hanya 313. Yang wajib diketahui hanya 25 nama saja. Kenapa hanya 25? Bukan 313 yang harus diketahui. Allah paham terhadap kecerdasan otak kita. Jangankan kita untuk menghafal yang 313, sedangkan menghafal yang 25 pun belum tentu kalian hafal semuanya. Hafal? Adam, Idris, lagi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim. Nanti diberikan di grup lah. Kemudian Rasul memiliki 4 sifat yang wajib. Siapa yang ingat 4 sifat yang wajib bagi Rasul? Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Ada ya? Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatanah. Rasul juga punya sifat yang mustahil. Jumlahnya 4. Yang pertama, kidib. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, kitsman. Yang keempat, biladah. Dan Rasul juga punya sifat yang jaiz, yang jumlahnya hanya 1. Yaitu a'rad basyariyah. Sifat-sifat kemanusiaan normal. Rasul juga nangis ketika sedih. Rasul juga tersenyum ketika bahagia. Rasul juga makan seperti makannya manusia. Rasul juga minum seperti minumnya manusia. A'rad basyariyah. Wabil qadari. Dan kita juga harus percaya wabil yaumil akhir. Dan kita juga harus percaya pada hari akhir. Dunia ini tidak akan selamanya eksis. Cepat atau lambat, dunia ini akan kiamat. Bahkan menurut informasi dari Rasulullah SAW, alam dunia ini tidak sampai berumur 1.500 tahun. Bukan 1.500, tapi tidak sampai kepada angka 1.500 tahun. Dan sekarang sudah 1.445. Kalau sampai 1.500 berarti masih ada tersisa 55 tahun lagi. Tapi itu tidak sampai, bisa saja 1.446 kiamat. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah diberitakan oleh Allah
tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kiamat terjadi. Cuman satu yang Rasul terima, pemberitahuan dari Allah bahwa kiamat itu akan terjadi pasti pada hari Jumat. Besok hari apa? Rebo, lusa, jangan-jangan Jumat itu. Wabil qadari. Dan yang keenam, kita juga harus percaya akan takdir. Khairihi, baiknya takdir, wasyarihi, dan jeleknya takdir, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping percaya, kita harus menerima apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Oleh karena itu, kalian jangan ngeluh dijadikan Allah sebagai orang jelek. Itu terima takdirnya jadi orang jelek. Oleh karena itu harus menerima dan mencari posisi. Kalau memang kalian merasa jelek, jangan sering main sama anak tetangga. Malu-maluin. Sering-seringlah main di Ragunan. Insya Allah ganteng sendiri kalau di sana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan yang pasti akan menambah simpanan kitab di simpanan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.